Shalom, perkenalkan nama saya Juindi Evelinor Teuf, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini semester 1 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan sejarah profesi guru PAUD. Yang pertama, bagian A, sejarah profesi guru di Indonesia. Dalam lintasan sejarah Indonesia, pekerjaan guru ternyata berkembang seiring dengan perkembangan zaman, mulai dari zaman kerajaan Hindu-Buddha, Kesultanan Islam, hingga masa reformasi. Pada zaman dahulu, sebelum agama masuk Indonesia, seseorang yang ingin belajar harus mengunjungi seorang petapa. Dalam agama Hindu, guru merupakan simbol bagi suatu tempat suci yang berisi ilmu atau vidya, dan juga pembagi ilmu. Seorang guru adalah pemandu spiritual atau kejiwaan murid-muridnya. Pada masa ini, guru berasal dari kasta Brahmana. Mereka mengajarkan segala hal yang berhubungan dengan agama dan kitab suci. Mereka mengajarkan filsafat, sastra, hukum, bela diri, dan lain sebagainya. Guru mendapatkan posisi yang terhormat di masyarakat dalam agama Sikh. Guru mempunyai makna yang mirip dengan agama Hindu dan Buddha. Namun posisinya lebih penting lagi dikarenakan salah satu inti ajaran agama Sikh adalah kepercayaan terhadap ajaran 10 guru Sikh. Hanya ada 10 guru dalam agama Sikh. Yang berikut sejarah lembaga pendidikan terdiri dari dua, yaitu masa Belanda dan masa kemerdekaan. Yang pertama, masa Belanda. Pada awalnya, organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada zaman Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda, PGIB. Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pemilik sekolah. Dengan latar pendidikan yang berbeda-beda, mereka umumnya bertugas di sekolah desa dan sekolah rakyat angka 2. Tak mudah bagi PGHB memperjuangkan nasib para anggotanya yang memiliki pangkat, status sosial, dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Sejalan dengan keadaan itu, maka di samping PGHB, perkembangan pula organisasi guru baru antara lain Persatuan Guru Bantu atau PGB, Perserikatan Guru Desa PGD, Persatuan Guru Ambat School PGAS, Perserikatan Norma School PNS, Higer Weekend School Bond HKSB, di samping organisasi guru yang bercorak keagamaan, kebangsaan, atau lain seperti Christchurch, Onderwijs, Vereniging atau COV, Katolik Ouderwijs Bond KOB, Vereniging van Mullerketsen WM, dan Nederlands Bidis Onderwijs Genootschap atau NIOG yang beranggotakan semua guru tanpa membedakan golongan agama. Yang kedua, masa kemerdekaan. Kesadaran, kebanggaan, dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Hasilnya antara lain adalah kepala HIS yang dulu selalu dijabat oleh orang Belanda satu persatu pindah ke tangan Indonesia. Semangat perjuangan ini makin berkobar dan memuncak pada kesadaran dan cita-cita kemerdekaan. Perjuangan guru tidak lagi terabaikan. Tidak lagi perjuangan kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, tetapi telah memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriak merdeka. Pada tahun 1932, nama Persatuan Guru Hindia Belanda PGHB diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia atau sering disebut dengan PGI. Perubahan nama ini mengejutkan pemerintah Belanda karena kata Indonesia yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disegani oleh Belanda. Sebaliknya, kata Indonesia ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia.
Pada zaman pendudukan Jepang, segala organisasi dilarang, sekolah ditutup, Persatuan Guru Indonesia (PGI) tidak dapat lagi melakukan aktivitas. Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai menyelenggarakan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 sampai 25 November 1945 di Surakarta. Melalui kongres ini, segala organisasi dan kelompok GUM yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, dan suku sepakat dihapuskan. Mereka adalah guru-guru yang aktif mengajar, pensiunan guru yang aktif berjuang, dan pegawai pendidikan Republik Indonesia yang baru dibentuk. Mereka bersatu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam kongres inilah pada tanggal 25 November 1945, 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI didirikan. Dengan semangat pekik merdeka yang bertalu-talu di tengah bau mesiu pemboman oleh tentara Inggris atas studio RRI Surakarta, mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan 3 tujuan, yaitu yang pertama, mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. Yang ketiga, membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya. Sejak Kongres Guru Indonesia itu, semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu di dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Bagian B, lintas sejarah PAUD di Indonesia terdiri dari 5 periode. Periode pertama adalah periode penjajahan Belanda. Pendidikan anak usia dini atau prasekolah sebenarnya bukan barang baru dan telah mengalami penjajahan panjang dalam sejarah pendidikan Indonesia. Dalam masa penjajahan Belanda misalnya terdapat di Vrabel School. Vrabel School yaitu sekolah yang menggunakan sistem Vrabel bagi anak Belanda, Cina, dan anak dari kaum ningrat yang bekerja dengan pemerintah Belanda. Selanjutnya pada tahun 1922 lahir Taman Indria yang didirikan oleh Taman Siswa di Yogyakarta yang merupakan produk awal bangsa Indonesia dalam tulisan Ki Hajar Dewantara pada tahun 1940. Sekolah untuk anak berusia di bawah 7 tahun. Selain ketiga nama itu dikenal pula nama Kindergarten, Dulles School, Bewar School, dan First Class. Sekolah Vrabel School berasal dari Friedrich Vrabel 1782 sampai 1852, seorang tokoh, penggagas, dan sekaligus bapak Kindergarten dunia yang berasal dari Jerman. Konsep Vrabel merupakan terobosan baru dalam pendidikan anak usia dini setelah Pestalozzi dan awalnya terkenal di Eropa kemudian merambah ke penjuru dunia termasuk Indonesia. Yang kedua, periode Taman Siswa. Pada 3 Juli tahun 1922, berdiri Perguruan Nasional Taman Siswa oleh putra Indonesia Ki Hajar Dewantara. Pada awalnya perguruan nasional itu membuka taman lara atau taman anak atau sering dikenal pula Sekolah Vrabel Nasional atau Kindertuin untuk anak di bawah usia 7 tahun dalam perkembangannya. Taman anak kemudian berubah menjadi Taman Indria. Penggunaan nama Taman Indria berdasarkan konsep Vrabel dan Montessori yang menganggap jiwa anak usia di bawah 7 tahun berada dalam periode perkembangan panca inderanya. Ki Hajar Dewantara mengakui bahwa Taman Indria merupakan gabungan dari 2 sistem pendidikan yaitu Vrabel dan Montessori walaupun ada perbedaan terutama disesuaikan dengan budaya bangsa Indonesia sebagai orang Timur. Yang ketiga, periode penjajahan Jepang. Masuknya Jepang sebagai penjajahan bangsa Indonesia pada tahun 1942 ternyata membawa perubahan terhadap perkembangan pendidikan anak usia dini yang tadinya bercorak Belanda berubah ke corak Jepang. Jepang berupaya memasukkan idealisme ke dalam jiwa anak-anak Indonesia. Sekolah per sekolah
seperti Tribal School tetap ada, akan tetapi berganti nama Taman Kanak-Kanak atau Kindergarten. Materi belajar anak termasuk permainan, nyanyian, cerita diganti dengan nyanyian, dan cerita bangsa Jepang. Yang keempat, periode awal kemerdekaan dan gerakan Yayasan Bersekolah pada Ibu. Pada awal kemerdekaan tahun 1950-an, karena pemerintah lebih fokus terhadap upaya mempertahankan kemerdekaan dan keamanan negara, sektor pendidikan masih terabaikan, dan pendidikan bagi anak usia dini belum tergarap. Pada waktu itu, kondisi pendidikan di Indonesia berada dalam kondisi kritis. Akan tetapi, para tokoh wanita Indonesia bersama-sama masyarakat tidak tinggal diam. Dengan berbagai usaha, mereka mencoba mengatasi krisis pendidikan melalui perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi wanita. Salah satu organisasi yang paling terkenal dan berpengaruh sampai ke luar Pulau Jawa, tetapi jarang dipublikasikan adalah usaha yang dilakukan Yayasan Bersekolah pada Ibu atau Yayasan Beribu, sebagaimana tulisan Solehudin pada tahun 1997 dan tahun 2000. Dari seluruh tokoh wanita tersebut, akhirnya terpilih 3 tokoh utama periangan yang memimpin lembaga ini, yaitu Nyonya Emma Poeradireja almarhumah, Nyonya Mary E. Saleh almarhum, dan Nyonya Emma Soemanegara. Kondisi ini pula selanjutnya memunculkan gagasan dari para tokoh Yayasan Beribu yang meluncurkan program Ibu Rumah Tangga Jadi Guru TK, di mana para ibu rumah tangga yang berminat menjadi guru TK didik di PGTK. Hingga kini KPGTK Yayasan Beribu telah melahirkan ribuan guru TK atau PAUD yang tersebar di seluruh Indonesia. Dapat dikatakan sebagai besar guru TK PAUD yang memiliki pengetahuan dengan cara mengajar sesuai perkembangan anak di Indonesia berasal dari lulusan KPGTK Yayasan Beribu. Yang terakhir, periode lahirnya PAUD tahun 2003 sampai sekarang. Periode ini diawali dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, khususnya Pasal 28 tentang penyelenggaraan PAUD. Lahirnya PAUD tak lain untuk menjawab persoalan masih banyaknya anak usia dini yang belum mendapat layanan pendidikan meskipun sudah ada taman kanak-kanak atau TK. Keberadaan TK dan kelompok bermain playgroup selama ini dianggap belum mampu menampung anak usia dini yang seyogyanya memperoleh pendidikan. Bagian C, yang terakhir, latar belakang dan tujuan penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Peluncuran program PAUD secara nasional pada pertengahan tahun 2003 dilatar belakangi pada beberapa kenyataan, yaitu pertama, masih banyaknya anak usia dini di seluruh wilayah Indonesia yang belum mengayam pendidikan di taman kanak-kanak atau lembaga sejenis. Pemerintah mensinyalir bahwa keberadaan taman kanak-kanak, TK atau RA, kelompok bermain, playgroup, dan lembaga sejenis yang selama ini tidak mampu menampung anak usia dini. Pendapat seperti ini sebenarnya tidak sepenuhnya benar, sebab pada kenyataan banyak TK atau RA atau KB, TPA, baik di kota maupun di daerah tidak mempunyai murid. Alasannya yang lebih tepat adalah minimnya pengetahuan dan kesadaran para orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak usia dini dan masalah biaya pendidikan. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Shalom.